Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran biologi. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dibatasi. Hari ini kita akan belajar biologi bersama Ibu ya. Ya. Sebelum Ibu, apakah kalian pagi ini sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan semuanya ya, kelihatannya ya, pada semangat semua ya. Mbak Dara tadi sarapan apa? Saya tadi makan nasi kuning Bu sama tahu crispy. Oke, Mbak Ziza? Aku sama telur ceplok Bu. Telur ceplok. Mbak Siti? Nasi goreng. Nasi goreng. Mbak Lutfi makan sama apa? Aku sereal aja tadi Bu. Oh, sereal. Ini dilihatnya semuanya udah pada sarapan ya, jadi energinya sangat-sangat banyak ya. Ya. Hal ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu adalah tentang zat makanan ya. Jadi zat makanan ini kita butuhkan untuk tubuh kita agar tubuh kita itu memiliki energi yang dapat kita manfaatkan untuk belajar, berolahraga, dan berpikir gitu ya. Ya. Nah, setidaknya tubuh kita itu perlu 5 zat makanan ya. Yang pertama ada karbohidrat, lalu ada lemak, protein, vitamin, dan mineral. Semua ini kita butuhkan di tubuh kita agar tubuh kita itu bisa memiliki energi yang kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Berbagai macam zat ini akan kita bahas satu persatu di kelas yang sebentar lagi kita akan mulai. Ya. Untuk yang pertama itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini sebagai sumber energi. Ya, karbohidrat ini terdiri dari 2, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana itu dia cepat diserap oleh tubuh. Ya, contohnya gula. Kalau karbohidrat kompleks itu lebih lama diserap oleh tubuhnya. Contohnya ada serat dan pati. Nah, contoh lainnya itu ada nasi, roti, dan kentang, begitu. Selanjutnya ada lemak. Nah, lemak ini fungsinya untuk melindungi tubuh, menjaga tubuh serta metabolisme tubuh, gitu ya. Lalu memberikan energi juga, energi tambahan. Ya, tadi kan sudah dapat dari karbohidrat, tapi lemak ini juga bisa memberikan energi tambahan, gitu ya. Nah, lemak ini terdiri dari 2, yaitu ada lemak nabati dan lemak hewani. Nah, lemak nabati ini bisa kita dapatkan dari tumbuhan, lalu lemak hewani sendiri bisa kita dapatkan dari hewan. Contoh lemak nabati itu ada kacang-kacangan, misalnya kacang almond, kacang mete, atau kacang tanah, gitu ya. Lalu dari lemak hewani sendiri bisa kita dapatkan dari susu, lalu daging merah, seperti itu. Atau mungkin contohnya bisa disebutkan lagi, Mbak Dara? Contohnya ada alpukat Bu sama mentega. Iya, betul. Lalu selanjutnya ada protein. Nah, protein ini berfungsi sebagai zat pertumbuhan dan perbaikan sel-sel tubuh. Jadi kalau misalkan kita makan protein gitu ya, nanti protein tersebut bakalan diolah oleh tubuh menjadi suatu sel-sel baru gitu. Jadi meregenerasi sel gitu ya. Nah, jenis-jenisnya ini sama kurang lebih dengan lemak tadi, ada 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Jenis-jenisnya juga lumayan sama ya. Tadi ada yang hewani, ada daging, telur, susu, keju, dan yogurt sebagai olahan yang sudah jadi gitu ya. Lalu ada protein nabati, itu ada kacang-kacangan, biji-bijian begitu. Lalu yang olahannya ada tahu dan tempe. Selanjutnya ada vitamin. Nah, vitamin ini sebenarnya ada banyak sekali, mulai dari vitamin A sampai B12. Tapi saya akan menjelaskan 2 jenis vitamin yang utama, yaitu ada vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Untuk vitamin yang larut dalam lemak
E, dan K. Lalu 5 vitamin ini mempunyai fungsinya masing-masing, ya. Yang pertama yaitu ada vitamin A yang fungsinya menjaga kesehatan mata, contohnya ada di wortel. Lalu vitamin D membantu penyerapan kalsium, contohnya ada ikan. Lalu vitamin E itu sebagai antioksidan, contohnya pada minyak zaitun gitu ya. Lalu vitamin K untuk pembekuan darah. Dan yang vitamin larut dalam air sendiri ada 2, yaitu vitamin C dan vitamin B kompleks yang terdiri dari vitamin B1 sampai vitamin B12 ya. Vitamin C sendiri fungsinya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C ini lumayan sering bisa kita temui di sekitar kita ya, di makanan yang rasanya itu asam ya, kayak jeruk atau lemon gitu ya. Lalu di vitamin B kompleks ini fungsinya sebenarnya ada banyak, tapi beberapa hanya 2, yaitu sebagai metabolisme energi dan memelihara fungsi otak. Untuk contoh-contoh makanannya sendiri, kalian bisa amati pada gambar tersebut ya lebih lengkapnya. Dan selanjutnya yaitu adalah mineral ya. Mineral ini sebagai pendukung fungsi tubuh. Jadi mineral ini berfungsi untuk mendukung sistem-sistem tubuh kita agar berjalan lebih baik gitu ya. Nah, mineral ini macamnya juga ada banyak, mulai dari kalsium, fosfor, magnesium, natrium, dan kalium. Semua ini bisa kita dapatin dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, dan garam gitu ya. Dan kalau garam itu biasanya kita temuin pada jenis mineral yang jenisnya itu natrium gitu. Lalu selanjutnya di gambar ini, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Iya tahu Bu. Bakpia. Betul, Mbak Lutfi tadi sudah jawab bakpia ya. Iya betul sekali, ini adalah bakpia, gitu ya. Mungkin di sini gambarnya agak sedikit kurang jelas karena warna dari proyektornya ya. Ini efek dari LCD-nya ya, karena kurang menampilkan gambarnya. Betul sekali kata Mbak Lutfi dan Mbak Ziza, ini adalah bakpia ya. Bakpia adalah salah satu makanan khas Jogja gitu ya. Bakpia sendiri yang terkenal di Jogja yaitu bakpia patok ya, yang biasanya dijual di sekitaran pasar patok. Nah, sejarah dari bakpia ini, dahulunya bakpia itu sebenarnya adalah makanan dari Tiongkok atau dari Cina gitu ya, yang sudah mengalami akulturasi dengan budaya Jawa atau budaya Jogja begitu. Nah, bakpia sendiri berasal dari 2 kata, yaitu bak dan pia. Bak itu artinya daging dan pia itu artinya kue. Nah, di Tiongkok sendiri atau Cina itu bakpia itu bentuknya tuh besar-besar ya, tidak seperti yang di Jogja. Kalau di Jogja itu kan kecil-kecil gitu ya. Nah, bakpia sendiri dibawa dari orang Tiongkok bernama Kui Sun Pok pada tahun 1940-an begitu. Nah, dia dahulu membuat bakpia isiannya itu daging babi gitu ya. Tapi karena dia menyesuaikan pasar dan selera orang-orang Jogja gitu ya, jadi dia membuat resep baru dengan isian berupa kacang hijau gitu. Nah, lalu di dalam bakpia ini sendiri terdapat beberapa jenis bahan dasar yang bisa kita temui untuk membuat bakpia tersebut ya. Yang diantaranya ada tepung terigu, gula, margarin dan minyak, kacang hijau sebagai isiannya tadi, santan sebagai campuran untuk isiannya, dan juga ada garam, itu juga sebagai isiannya. Nah, berbagai macam bahan-bahan tersebut itu terdapat zat-zat yang mendukung di dalamnya gitu ya, dan zat-zat tersebut mempunyai fungsinya juga untuk tubuh kita gitu. Nah, zat-zat tersebut diantaranya adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin B, ada mineral juga. Nah, mungkin dari Mbak Dara bisa disebutkan tepung terigu itu sebagai manfaatnya apa untuk tubuh kita? Kalau tepung terigu kan mengandung karbohidrat ya Bu, dia memberikan sumber energi ke tubuh kita supaya kita kuat
menjalani hari-hari seperti biasa. Betul sekali. Lalu ada gula juga ya, tadi sebagai sumber energi. Gula tadi kan karbohidrat yang sederhana, jadi cepat untuk diserap tubuh. Lalu ada margarin dan minyak sebagai lemak yang berfungsi juga menyimpan energi. Lalu ada kacang hijau yang mempunyai zat pendukung sebagai protein dan vitamin B. Sebagai fungsinya itu adalah perbaikan sel dan metabolisme tubuh. Lalu ada santan sebagai karbohidrat dan sumber energi. Lalu garam mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Ziza. Fungsinya apa untuk tubuh? Garam sendiri itu berfungsi untuk mengatur cairan dalam tubuh. Betul sekali. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya banyak sekali bahan dasar penyusun bakpia ya. Dan di sini terdiri dari 7 bahan dasar. Nah, lalu sekarang tugasnya adalah kalian dibagi menjadi 2 kelompok yang beranggotakan 2 orang ya masing-masing. Di kelompok bakpia sendiri menjadi kelompok 1 dan kelompok Mbak Ziza menjadi kelompok 2. Tugasnya adalah kalian membuat infografis ya. Infografisnya itu berisi tentang makanan khas daerah Yogyakarta gitu ya. Mungkin kalian bisa sebutkan dahulu contoh lain makanan khas dari Yogyakarta itu apa? Udang, Betul, adrek, betul kipo, ada jadah tempe, betul. Banyak sekali ya variannya ya. Nah, kalian bisa manfaatkan itu sebagai sumber bahan infografis kalian. Lalu kalian nanti jelaskan di infografis berupa yang pertama itu ada sejarah dari makanan khas tersebut, sejarah singkat saja. Lalu bahan penyusunnya itu ada apa saja dan manfaatnya bagi tubuh itu apa saja, gitu ya? Apakah sudah jelas? Sudah. Dulu itu infografisnya bisa dibuat pakai Canva gitu apa harus manual? Kalian bisa sekreatif mungkin memanfaatkan teknologi ya, bisa lewat Canva atau mungkin Photoshop atau aplikasi desain grafis lainnya gitu ya, agar kalian bisa mudah mengerjakan tugas-tugasnya gitu ya. Waktu pengerjaan kalian itu 40 menit ya. Baik, silahkan dimulai dari sekarang. Tinggal berapa menit lagi waktunya? Tinggal 40 menit lagi. Ini belum semenit. Oh iya. Teman-teman, apakah sudah selesai mengerjakan infografisnya? Sudah. Nah, kalau sudah, saatnya kalian presentasi di depan kelas untuk menjelaskan bagaimana hasil kerja dari kelompok kalian ya. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1, silahkan maju. Baik, gitu. Ini langsung perkenalan aja dulu. Iya, langsung perkenalan aja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Fatimah Dara dari absen 7. Nama saya Siti Ramanda absen 10. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kipo khas Yogyakarta. Jadi Kipo sendiri berasal dari zaman kerajaan Mataram kuno di abad ke-18 dan merupakan jajanan khas kota gede yang konon favorit Sultan Agung. Kemudian nama Kipo sendiri berasal dari pertanyaan pembeli, jadi kayak iki opo, ini apa gitu. Yang kemudian menjadi akronim karena penjualnya Mbak Mangun Irono tidak mengetahui namanya dan hanya menjawab seadanya, jadi kayak spontan bilang ini Kipo gitu. Nah, Kipo sendiri terdiri
terdiri dari beberapa bahan. Bahan-bahan tersebut dapat dilihat pada layar dan akan dijelaskan oleh kami. Bahan yang pertama yaitu tepung ketan. Tepung ketan mengandung karbohidrat yang fungsinya untuk memberi energi yang dibutuhkan untuk belajar, bergerak, dan menjaga fokus waktu kita menghafal materi dari buku guru. Karbohidrat juga membuat tubuh menjadi tetap bertenaga, lebih stabil gitu. Kemudian di bahan yang kedua ada kelapa parut. Nah, kelapa parut itu mengandung lemak nabati yang mana membantu tubuh menyimpan energi lebih lama. Kemudian mengandung sedikit protein yang mendukung pembentukan sel baru dan menjaga jaringan tubuh agar tetap kuat. Selanjutnya ada gula merah. Gula merah mengandung karbohidrat sederhana, yaitu tadi gula, memberikan dorongan energi cepat saat tubuh mulai lelah dan membantu untuk tetap aktif dalam waktu singkat. Kemudian di bahan keempat, santan juga sama seperti kelapa parut mengandung lemak nabati yang mana menjadi cadangan energi yang bisa dipakai tubuh saat karbohidrat sudah mulai menurun, jadi tidak langsung lemes pingsan gitu, tapi kita masih punya cadangan energi berupa lemak nabati. Lemak ini juga akan membantu kita melindungi organ dan menjaga tubuh agar tetap stabil. Bahan yang terakhir yaitu garam. Garam mengandung mineral natrium yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh dan membantu kerja saraf. Mineral ini mendukung tubuh saat bergerak, berpikir, dan menjaga konsentrasi. Baik, jadi sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kelompok satu yang sudah menjelaskan dan memaparkan hasil kerja kelompok yang sangat bagus sekali. Kelompok satu membahas tentang info ya. Kota gede. Mungkin bisa langsung dilanjut oleh kelompok dua. Silahkan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kerja kami yaitu membuat infografis tentang makanan khas. Nah, pertama-tama perkenalkan, saya Luciana Putri Fatmoyati, nomor absen 2. Saya Nur Aziza, nomor absen 13. Nah, di sini kita mengambil contoh makanan tradisional khas Yogyakarta yaitu legomoro. Jadi legomoro ini sejarahnya merupakan sebuah kuliner khas Jawa yang mana itu berasal dari dua kata yaitu lego dan moro. Lego yang berarti lega dan moro berarti datang. Nah, makanannya ini membawa kelegaan hati. Hidangan ini dulu menjadi hantaran penting dalam pernikahan. Mempelai pria membawa legomoro sebagai tanda ketulusan saat meminang. Nah, legomoro ini juga biasanya hadir pada perayaan-perayaan seperti Hari Raya Idul Fitri seperti itu, karena sajian ini menjadi simbol kelegaan setelah saling memaafkan. Nah, hingga saat ini legomoro ini masih tetap dikenal sebagai makanan yang membawa pesan ketulusan dan kebahagiaan serta kedamaian. Selanjutnya, zat makanan dan fungsinya yang ada di makanan legomoro. Yang pertama yaitu beras ketan. Dalam beras ketan itu sendiri mengandung karbohidrat yang dapat memberi tenaga bagi tubuh dan membantu tetap kuat saat beraktivitas. Jadi legomoro ini bisa dibuat sarapan ya teman-teman. Soalnya kan mengandung karbohidrat yang dapat ini memberi tenaga kita. Selanjutnya yaitu daging ayam. Daging ayam ini sendiri mengandung protein yang mendukung pertumbuhan, memperbaiki sel tubuh, dan menjaga kekuatan otot. Jadi daging ayam ini baik buat kita yang masih belajar gini, soalnya kan dapat membantu kita untuk pertumbuhan dan juga memperbaiki sel. Selanjutnya yaitu santan. Santan itu mengandung lemak yang memberikan energi yang bertahan lebih lama dan membantu tubuh bekerja dengan stabil. Nah, selanjutnya bahan yang terkandung dalam legomoro ini ada gula. Nah, gula ini merupakan karbohidrat sederhana yang
benar dan bagus. Nah, kita kan sering kayak dengar istilah sugar rush atau candy rush. Nah, itu juga termasuk salah satu efek samping dari gula yang bisa meningkatkan energi dengan sangat cepat. Jadinya bisa dibilang sugar rush gitu. Nah, terus yang kelima ada garam. Nah, garam ini merupakan mineral natrium yang mengatur keseimbangan cairan tubuh dan membantu kerja saraf tetap normal. Gitu, teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan serta infografis dari makanan khas yang bernama Logomoro. Nah, sekian dari kelompok 2. Apabila ada kurang salahnya dan mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi ya bahasan dari kelompok 2 yang sangat menarik, yaitu membahas Logomoro yang sudah sama-sama berasal dari kota gede ya. Hari ini kita sudah panjang sekali membahas tentang zat makanan ya, mulai dari apa saja zat makanan, fungsinya, hingga kita kaitkan dengan makanan khas Yogyakarta seperti tadi ada bakpia, ada Logomoro, ada Ipo begitu ya. Nah, makanan-makanan ini tadi mengandung 5 zat makanan yang sangat bagus untuk tubuh kita, diantaranya ada karbohidrat, apalagi kalsium, mineral, lemak, vitamin dan vitamin ya, itu tadi ya yang kita pelajari hari ini. Kesan-kesannya di kelas hari ini gimana? Saya Bu, saya mau pesan-pesan. Ya, Mbak Dara silakan. Pas hari ini tuh seru banget, soalnya aku jadi tahu apa yang terkandung dalam sarapan atau makanan yang aku makan sehari-hari. Jadi kayak mengetahui vitamin apa yang terkandung dalamnya, atau mungkin serat, mungkin karbohidrat dan lain-lain. Seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Mbak Dara atas penjelasannya. Itu tadi ya, kita bisa mengetahui tentang zat-zat apa saja yang terkandung di makanan-makanan, terutama yang ada di sekitar kita ya, yang utamanya itu berada di Yogyakarta tadi ya. Nah, mungkin sekian ya pelajaran hari ini atau materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, berdoa dahulu menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.